Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-6, perhatikan. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Perhatikan di sini ya-nya panjang. Ini dibaca mad jaiz munfasil. Ya ayyu, ya-nya terdapat tasdid, ini ditekan dimasukkan ayyuhal insanu. Meskipun haknya di sini ada tanda alifnya mad tabi'i, namun karena di sini ada alif lam, lam yang pertama ini sukun, jadi tidak dibaca ya ayyuhal, tidak seperti itu, pendek. Ya ayyuhal insanu, nun sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan cara disamarkan. Insanu, seperti itu. Sinnya panjang. Innaka, nun tasid dengungkan, hunah katihun, kanya yang kedua dipanjangkan, jangan sampai keliru, dipanjangkan semuanya. Misalkan innaka katihun, jangan seperti itu, harus benar. Kaf yang kedua yang panjang, innaka katihun, kafnya panjang karena mad tabi'i ada tanda alifnya, ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf alif, ini hukumnya dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi adalah tenggorokan, karena alif itu bagian termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan, jadi dibaca jelas. Katihun ila, tidak boleh kita membacanya dengung. Katihun ila, tidak boleh. Innaka katihun ila, lainnya panjang. Rabbika, banyak terdapat tasdid, ini dibaca ditekan. Rabbika kadhan, ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa, ini dibaca ikhfa, jadi disamarkan kadhan famulaqih, lainnya panjang. Qafnya di sini dipanjangkan, ada tanda ya sukun, dan haknya di sini dimatikan mad arid disukun. Kita ulangi. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Selanjutnya pada ayat yang ke-7 kita baca fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa amma man, di sini ada mim tasdid, ini hukumnya dibaca gunnah, jadi didengungkan, dan mimnya di sini dibaca panjang, ada tanda alifnya. Fa amma man utiya, nun sukun bertemu dengan alif, ini dibaca idhar halqi, jadi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Man utiya, ada wawu sukun, dipanjangkan alifnya. Man utiya kitabahu, taknya panjangkan. Kitabahu, hunya panjang. Biyaminih, biyaminih, mimnya panjang, ada ya sukun. Biyaminih.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Seperti itu kita ulangi. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Selanjutnya kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa, cara membacanya, yuhasabu, haknya panjangkan, ada tanda alifnya. Hisaban yasira, sanya panjang, ada tanda alifnya. Baknya di sini fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah berdengung, jadi dimasukkan dan didengungkan. Hisaban yasira, sinnya panjang, yasira, roknya di sini mad iwad. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, tidak boleh dibaca hisaban yasiron, tidak boleh. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita baca pada ayat yang ke-9. Kita baca wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nun sukun bertemu dengan huruf qa, ini hukumnya dibaca ikhfa, jadi cara membacanya disamarkan. Ilahnya lamnya panjang, ahlihi haknya dimatikan, disukunkan pada haknya. Haknya panjang, ila ahlihi masrura, huruf sinnya disukun, dimatikan, roknya dipanjangkan, ada wawu sukunnya. Roknya di sini dibaca ro panjang mata iwad, tidak boleh dibaca masruron. Kita ulangi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Wa amma man utiya, mimnya di sini didengungkan, ada tasdidnya dan mimnya dibaca panjang. Wa amma man di sini nun sukun bertemu dengan alif, ini hukumnya dibaca idhar halqi, jadi dibaca jelas, tidak boleh dibaca berdengung. Misalkan wa amma man, tidak boleh, harus jelas. Man utiya, unya panjang matobi'i. Utiya kitabahu, taknya panjang, haknya panjang. Kitabahu wara'a dhahrih, mat wajah mutasil. Dhahrih, haknya sukunkan, matikan, haknya di sini juga dimatikan karena tanda waqaf. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Alhamdulillah, kita telah belajar menganalisis pada hukum-hukum tajwid apa saja yang terkandung pada ayat yang insyaallah akan kita hafalkan.
Jadi setelah kita identifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya, kita membacanya pada ayat tersebut sebanyak-banyaknya guna untuk mempermudah bagaimana cara menghafalkannya. Kita di sini akan baca pada setiap ayatnya 3 kali 3 kali. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama-sama, yaitu bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, lanjutan pada pertemuan kita yang kemarin. Dan intinya kunci untuk menghafalkan Al-Quran yaitu pada ayat yang akan dihafalkan tentunya kita identifikasi terlebih dahulu hukum tajwid apa saja yang terkandung di dalamnya, bagaimana cara membacanya yang dengan benar, tahsin yang benar dengan tartil yang benar, dan bagaimana cara mudah menghafalkannya, yaitu ketika sudah membacanya kita sudah mengetahui hukum-hukum rambu-rambunya. Ayat tersebut kita baca sebanyak-banyaknya sampai hafal, boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Intinya semakin banyak membaca maka semakin mudah untuk menghafalkannya insyaallah. Dan semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.